Shalom, bertemu lagi dengan saya Timothy Albert. Saya malam hari ini, saya baru selesai berdoa. Dan Tuhan ingatkan saya kembali bagaimana kita anak-anak Tuhan ini harus terus berdoa. Kita anak-anak Tuhan ini harus terus bergandengan tangan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan 5 menit, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dengan singkat, kami boleh diberkati, kami boleh diberikan kuasa. Oleh sebab itu Tuhan tuntun setiap perkataan anak-Mu ini, sehingga waktu anak-Mu berkata-kata bukan lagi aku yang berbicara, tapi kuasa daripada Roh-Mu yang berkata-kata buat setiap kami. Dan hidup kami semua boleh diubahkan, karena firman-Mu kami tahu pedang bermata dua, dan kami siap untuk Tuhan bentuk, kami siap untuk Tuhan beritahu, kami siap untuk Tuhan nasihati, dan bahkan kami siap untuk Tuhan bawa kami naik. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini Kau berkati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya. Malam hari ini saya diingatkan Tuhan untuk kita membaca renungan di Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling hal membantu. Nah, saya mau berkata satu hal begini. Di dalam perikop ini berkata kesatuan jemaat dengan karunia yang berbeda-beda. Ya, dengan karunia berbeda-beda. Oleh sebab itu marilah setiap kita, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menonton video ini, hendaklah kita selalu rendah hati, hendaklah kita selalu lemah lembut. Kita jangan pernah merasa diri kita lebih hebat, kita jangan pernah merasa diri kita lebih pintar, kita jangan pernah merasa diri kita mentang-mentang kita punya jabatan, punya status, punya pangkat, bahkan jam terbang khotbah kita sudah melebihi yang lain. Tapi yang Tuhan inginkan bukan hal itu. Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang rendah hati. Mungkin kalian ini sering banyak lagi mengajar-ngajar, bikin webinar di mana-mana, membuat ajaran-ajaran yang sungguh bagus dan bermakna dan berdampak. Tapi sekali lagi, marilah kita saling membantu, kita saling rendah hati. Dan tentunya semua itu ditunjukkan dengan apa? Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi kalau kita bicara, kita suka merenungkan firman, kita suka berdoa, kita suka mengajar orang, kita bahkan suka punya komunitas. Tunjukkanlah kasih kita. Jangan kita bilang, oh iya saya kesian sama dia, oh saya begini begono. Ya saya contoh lah. Saya ini mengalami banyak hal ketika saya ada di dalam sebuah gereja, ketika saya ada di dalam sebuah komunitas. Ketika saya hilang, tidak ada orang cari saya, tidak ada orang, di mana ya Timothy, di mana ya, nggak ada. Tapi saya merasa bersyukur saya punya Tuhan. Saya masih bisa memikirkan orang lain. Dan saya sampai detik hari ini saya masih bisa berdiri. Karena kenapa? Saya punya kekuatan dalam Tuhan. Saya tidak pernah mau memikirkan apapun. Itu kalau orang yang punya kerohaniannya yang sudah cukup kuat. Tapi kalau kita yang orang-orang yang rohaninya tidak cukup kuat, mereka akan kabur, mereka akan lari dari panggilan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau berkata malam ini kepada setiap kita, tunjukkanlah kasih-Mu. Tunjukkanlah hatimu untuk kamu saling melayani. Untuk kalian saling apa? Saling membantu. Kalau kita saling membantu, oh ya kemana ya teman kita hilang, kita cari, kita telepon dia, kita doakan dia. Bahkan ketika dia ulang tahun, kita cari dia, kita ucapkan selamat ulang tahun. Jangan cuma pas lagi dia senang, dia lagi happy baru kita cari. Tidak seperti itu. Di saat-saat pandemik seperti ini, inilah waktunya kita menyebarkan kebenaran firman, menyebarkan berita-berita yang luar biasa. Oleh sebab itu malam hari ini sahabat-sahabatku, Tuhan kasih tahu begini, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Mungkin setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda, setiap kita punya karunia yang berbeda-beda, tapi Tuhan mau kita tetap satu, yaitu mendatangkan kerajaan surga di muka bumi ini. Dan di ayat berikut dikasih tahu begini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di sini dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Apa sih kesatuan roh? Rohnya di sini huruf besar, yaitu berdoa. Setiap kita yang berdoa, setiap kita yang intim sama Tuhan, nggak mungkin kita punya hati yang jelek sama orang, kita nggak mungkin punya niat yang jahat sama orang. Oleh sebab itu karena kita melekat kepada firman. Oleh sebab itu setiap kita, setiap
yang nonton video ini, mari kita berdoa. Kita bangun mesbah kita dengan kita berdoa. Karena ketika Anda berdoa, Anda suka membaca firman, merenungkan firman, pasti hidupmu akan membangun kesatuan roh itu. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita terpecah-pecah. Tuhan pengen kita menjadi satu tubuh, yaitu body of Christ, satu tubuh Kristus, yang dimana tubuh Kristus itu bisa kita bagi, kita lakukan. Karena kepala tanpa leher juga tidak bisa apa-apa. Tangan tanpa kepala tidak bisa apa-apa. Oleh sebab ini gereja di mana Tuhan ada, di mana gereja yang sudah Tuhan tempatkan, mau gerejamu merek apa, merek A, merek B, merek C, bersatu di dalam doa. Jangan kau merasa lebih hebat, jangan kau pernah merasa dirimu yang lebih jam terbangnya, lebih punya nama. No, yang punya nama sekali lagi hanya Tuhan Yesus. Marilah malam hari ini sahabat-sahabatku yang mendengar video ini, yang menonton maksud aku video ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Saya mau cepat aja langsung, dan kini Tuhan kasih tahu di ayat berikutnya. Oleh ikatan damai sejahtera, dan ayat 4, satu tubuh, satu roh, dan sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah, disinilah yang Tuhan mau. Kita satu tubuh, satu roh. Satu tubuh apa sih? Satu tubuh adalah kita melekat. Satu roh kita melekat, yaitu dalam Tuhan. Sesuai dengan panggilan-panggilan kita. Mungkin ada yang jadi guru, mungkin ada yang jadi penginjil, mungkin ada yang jadi pengajar. Tapi kita harus tetap satu. Karena itu Tuhan mau kita satu. Tuhan tidak mau kita terpecah belah. Tuhan tidak mau kita terporak-porandakan oleh iblis. Oleh sebab itu malam hari ini saya mau mengajak setiap teman-teman saya untuk kita ambil bagian. Kalau mungkin kalian menonton video ini pagi besok, ingat untuk selalu kita berdoa untuk kita memiliki satu tubuh. Jangan pernah berhenti-berhentinya kita berdoa. Jangan pernah berhenti-berhentinya kita menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti-berhentinya kita membaca firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Itulah nafas kita. Oleh sebab itu malam ini saya mau katakan sekali lagi, mari gereja dimanapun kau berada, mari sahabat-sahabat saya yang kau mengenal Tuhan, dan bahkan kau yang belum pernah mengenal Tuhan, bahkan sekalipun kau penjahat, sekalipun kau pelacur, sekalipun kau pencuri, sekalipun kau perampok, ketika kau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rendah hati, kalian datang dengan hati yang hancur, Tuhan akan menjamah hidupmu. Oleh sebab itu ingatlah kekuatan kita berdoa. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, ketika kamu datang berdoa, kamu menangis di hadapan Tuhan, kaya percaya Tuhan akan mengubah hidupmu. Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak setiap kita kembali berdoa. Mari saudara-saudara, sahabat-sahabatku semuanya, ingat, kita punya karunia yang berbeda, kita punya panggilan berbeda, tapi kita tetap satu, yaitu anak-anak Tuhan. Kita adalah gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini kita harus mendatangkan apa? Kerajaan sorga di muka bumi ini. Mari teman-temanku, sahabat-sahabatku, tetap kita semangat, tetap kita gairah, tetap kita punya pikiran yang besar di dalam Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, tetap jaga hati kita, tetap jaga pikiran kita. Jangan pernah kita takut untuk kita terus melangkah. Ceritakanlah hal-hal yang baik buat banyak orang. Malam hari ini, saya percaya setiap orang yang mendengar video ini dan diberkati, tolong subscribe video ini dan bagikan buat sahabat-sahabatmu yang lain. Tuhan Yesus berkati, dan saya mau berdoa kepada teman-teman semuanya. Tuhan, aku berdoa malam hari ini. Aku telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Aku tahu aku bukan orang yang sempurna, tapi aku percaya oleh firman-Mu aku boleh jadi sempurna, dan aku akan disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kau jamah setiap sahabat-sahabatku. Kau rapi sahabat-sahabatku dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka, dan besok pagi dan bahkan besok pagi yang menonton video ini, Tuhan berkati semua. Tuhan berikan mereka untuk mereka melihat mujizat-Mu yang besar. Hanya di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan saya, Timothy Albert.